Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali tentunya terlebih dahulu sama-sama kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semua. Seterusnya salawat dan salam juga tidak kita lupa untuk senantiasa kita doakan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mentadaburi salah satu di antara banyak ayat Allah yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Tentu kita mempelajarinya untuk kita tadaburi. Tadabur itu adalah kita mempelajari makna Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam keseharian dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini qala Allah taala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara simpulnya Pak, yang ingin kami sampaikan Bu pada kesempatan kali ini adalah Allah menginginkan manusia, Allah menginginkan kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, agar jangan sampai menjadi jahid. Jangan jadi apa Bu? Jahid. Apa itu jahid? Jahid itu adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih, orang-orang yang tidak tahu dengan untung. Siapa kemudian yang dikatakan Allah dengan orang-orang yang jahid tadi? Orang-orang yang tidak tahu dengan untung, tidak tahu dengan terima kasih tadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa memahami ayat ini secara utuh dan lengkap, mari kita lihat Allah pertama-tama Bu, Allah memberi perumpamaan. Allah menanyakan kepada kita semua, alam taro annal fulka tajri fil bahari. Allah katakan Bu, tidaklah atau tidakkah kalian melihat annal fulka, kapal-kapal, perahu-perahu yang berlayar fil bahari, di lautan. Tidakkah kalian lihat kepada kapal-kapal yang berlayar di laut itu? Mengapa Allah suruh kita melihat kapal-kapal tersebut? Pada kapal-kapal yang berlayar tuh Bu, terhadap kapal-kapal yang berlayar itu Allah katakan bini'matillah, terdapat nikmat Allah, liyuriyakum min ayatih, dan Allah ingin kalian memperhatikan nikmat-nikmat Allah itu berupa kapal tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapal itu nikmat nah Bu. Kadang awak kan gara-gara lah biasa mencelik sesuatu, kadang awak enggak merasa luar biasa gitu. Kapal tuh Pak berlayar ya di lautan, itu merupakan nikmat Allah. Allah yang menundukkan kapal lautan. Awak campaan segini benda-benda ketek Bu, yang terjadi kalau campaan ke laut Bu? Anjing tanggalam ya. Tapi kapal dengan sebesar-besar itu kapal Pak, kini ada kapal itu yang bisa sagadang kabupaten de orang bisa nak tabanam. Itu semua sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, laula ma ja'alallahu fil ma, andailah Allah hendak menundukkan lautan itu, air tersebut, tentulah seseorang itu atau kapal tadi tidak akan bisa berlayar.
Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sebagian orang ada mengician, oh yo itu tuh enggak masalah nikmat Allah doh, itu tuh lah hukum fisika, hukum likuiditas, entah apa kecil ilmuwan-ilmuwan kan Pak. Tapi pada hakikatnya yang menetapkan fisika di situ tuh apa Pak? Siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum likuiditas tadi. Kalau dibuat sedemikian rupa bisa nyenak tanggalam, yang menetapkan hukum-hukum demikian itu siapa Bu? Tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan banyak tanda-tanda di berbagai tempat dalam ayat-ayat lain. Allah sering mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami, lihatlah manusia kepada apa yang kalian makan. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan hal-hal yang ada di sekeliling kita, karena di sana terdapat nikmat-nikmat Allah, dan itu akan menambah ketakwaan manusia, menambah keimanan seseorang ketika ia memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah bentangkan dalam alam semesta ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, mengapa demikian? Liyuriyakum min ayatih. Allah ingin memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kalian. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan ayat itu? Kita sering mendengar istilah ayatullah. Sabananya ayat Al-Quran gitu. Ayat itu artinya Pak, ayat itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, setidaknya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat itu Bu, artinya hakikat dari makna ayat itu adalah tanda-tanda. Maka ketika kita mengatakan ayatullah, ayat-ayat Allah, maksudnya adalah al-alamah, tanda-tanda keberadaan Allah ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat tadi itu Bu, para ulama mengatakan Pak, ayat itu secara umum ada dua. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada dua. Yang pertama ayat-ayat qauliyah. Pernah dengar Pak? Ada namanya ayat-ayat qauliyah Bu. Satu lagi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah berupa qaul, perkataan Allah, atau anak Bu, apa namanya Bu? Al-Quran. Ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah dan keberadaan Allah yang berupa perkataan Allah itu bisa kita temui, bisa kita jumpai, itulah Al-Quran tuh Pak. Allah langsung menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Allah melalui Al-Quran ini. Itu namanya ayat-ayat qauliyah. Tapi ada yang kedua Pak, namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang universal, ayat-ayat tanda-tanda keberadaan Allah, kebesaran Allah yang Allah letakkan tak kambang di bumi kok Pak. Di mau bisa mencari adanya Allah melalui apa-apa yang awak temukan. Dari misalnya pohon, bisa awak lihat di situ tuh bukti bahwa ada pencipta pohon itu dan penciptanya adalah Allah. Dari kapal yang bisa berlayar tadi seperti yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, itu semua adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam yang telah Allah berikan kepada kita, tinggal manusia lah bisa memperhatikan kalau itu adalah nikmat Allah. Dan kemudian Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah pada ayat ini, kok sekete wa singgung ya Bu. Pada ayat ini Allah katakan inna fi dzalika laayat. Yang pada demikian itu adalah tanda-tanda, terdapat tanda-tanda likulli sabbarin syakur. Bagi orang-orang yang sabar, sabbarin syakur. Orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa bersyukur akan selalu dengan gampang Bu melihat tanda-tanda ayat-ayat kauniyah tadi. Mengapa demikian Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wal alamatu la tastabinu fi suduri kullil mu'min. Ayat-ayat kauniyah tadi Pak, hikmah-hikmah tadi Bu, hikmah-hikmah akan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak sadoala orang bisa menceliaknya doh. Tidak sadoala orang bisa memerhatikan. Bahkan orang beriman sekalipun, tidak sadoalahnya Allah berikan kesempatan untuk bisa menikmati dan menyadari setiap mukjizat-mukjizat yang Allah letakkan di seluruh alam semesta ini. Akan tetapi Allah akan senantiasa memberikan kacamata hikmah,
memberikan kemudahan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta itu kepada siapa? Sabarin syakur, orang-orang yang senantiasa bersabar dalam kehidupannya dan senantiasa bersyukur. Maka bu, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur yang Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam hal apapun di atas dunia ini, maka orang-orang yang bersabar itu biasanya bu, orang-orang yang bersabar adalah orang yang ketika Allah berikan musibah, nyo ndak berburuk sangka ke Allah dah. Nyo selalu memikirkan ketika ambo mungkin ala bausaho, orang lain lah bausaho lo, usaha orang sukses ambo alun jo sukses lain. Orang-orang yang selalu bersabar, ia akan langsung berpikir mungkin Allah ingin sesuatu yang lebih baik dengan kemiskinan yang Allah berikan pada saat ini pada diri saya. Awak kini manyakolahan anak awak bu. Anak orang di sekolahan dia apanya, anak awak sekolahan umurnya sama. Tamat sekolah anak awak, alun dapat kerajonya lah. Alun baraleknya lah. Anak orang baru selesai sekolah dapat kerajo mantap, gaji kadang bisa magia orang tuanya, langsung bisa baralek. Orang-orang yang sabar untuk ketetapan-ketetapan Allah selama mereka berusaha, mereka akan selalu memaksa diri mereka, menjinakkan hati dan pikiran mereka untuk selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Orang-orang yang selalu sabar Pak dan selalu bersyukur, orang-orang bersyukur bentuk itu loh, ketika mendapat nikmatnya dari Allah, apapun bentuk nikmatnya, kok HP baru, kok Honda baru, kok auto baru, nyo berpikir orang yang selalu bersyukur itu Allah lagi ambo kini koto, berarti ambo harus menjadi bermanfaat, otoko harus bermanfaat. Pasti Allah menginginkan dengan ambo punya otoko bisa ambo menolong tetangga-tetangga ambo kok tengah malam ada yang sakit, tengah malam ada yang perlu bantuan ke rumah sakit atau dan lain sebagainya, oto ambo ko berarti Allah lagi ambo to hikmahnya Allah ingin ambo jadi bermanfaat, otoko jadi bermanfaat bagi orang-orang sekitar ambo. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa bersabar selalu melihat jauh daripada apa yang dilihat oleh orang-orang biasa Pak. Nyo selalu berhusnuzon pada Allah, selalu berprasangka baik pada Allah. Kalaupun musibah nantinya yang Allah berikan, mereka selalu berpikiran positif kepada Allah. Kalau ambo masih alun ado rezeki kini, atau misalnya ambo alun jo dapat jodoh, misalnya kalau anak awak misalnya Pak, alun jo dapat jodoh lah, bisa jadi Allah mempersiapkan jodoh terbaik untuk anak awak. Makanya Allah tahan dulu. Yang lain lah barali anak-anak orang lah barali anak awak alun jo lah ibu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan anak awak itu untuk mendapatkan jodoh yang tepat sesuai dengan ketetapan Allah tentunya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang senantiasa mengasah pikiran dan hatinya untuk berprasangka baik pada Allah, maka mereka juga akan terbiasa untuk gampang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Gampang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa ayat-ayat kauniyah tadi. Dan yang ingin kami sampaikan pokok pembahasan awak Bu pada kesempatan kali ini adalah pada ayat selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kan tadi awak baca dito tentang kapal anak Bu. Tiba-tiba Allah kecean, ndak kalian perhatikan kapal tuh. Allah menyuruh kita memperhatikan kapal. Dan ketika Allah menyuruh kita memerhatikan kapal, ternyata di ayat selanjutnya baru Allah bahas balik mengenai kapal tadi. Wa idza ghasyahum maujun. Sebagian manusia itu Allah katakan, sebagian bahkan orang-orang yang beriman Bu, memiliki sifat apabila Allah umpamakan mereka itu ibarat orang yang naik kapal Pak. Allah katakan manusia itu ibarat orang yang naik kapal. Wa idza ghasyahum maujun, tatkala mereka menemukan di atas kapal itu basoboknya jombak yang gadang, kadzulal. Imam Ibnu Katsir mengatakan kadzulal itu seperti gunung. Ada orang naik kapal basobok jombak yang ombak tuh gadang untuk gunung, saking gadangnya tuh yo bana dalam hati orang yang naik kapal kalau lah nampak ombak segadang tuh terombang-ambing karena badai itu apa kan naik Bu? Mati gitu nah Bu. Pernah kamu nak sampai ke umur lagi. Orang-orang kalau di dalam lautan dapat musibah, dapat ombak gadang, dapat badai pasti panganannya singkek lah nak Pak. Aku nak lama oleh gana. Nak sampai ke umur lagi. Maka orang-orang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Allah katakan wa idza ghasyahum maujun kadzulali, orang-orang
yang Allah umpamakan dengan ayat kapal tadi, ketika dapat badai, dapat ombak gadang, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoa mereka kepada Allah dengan doa atau peribadatan yang seikhlas-ikhlasnya. Bisa pahami, Pak? Orang kalau lah tadasanya lah ampiang sekaratnya dia tekapa, disitulah barunya berdoa ke Allah, disitulah barunya meminta ke Allah, disitulahnya baru beribadah dengan semantap-mantapnya. Yang mukhlishina lahuddin, seikhlas-ikhlasnya, tidak pernah ganya melakukan ibadah yang sempurna sesempurna ketikanya Allah tadasa tadi. Itu adalah gambaran yang Allah berikan, perumpamaan lewat orang yang naik kapal, tapi juga kepada kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kami sendiri dan kita semua. Bara banyak di antara awak, Pak, ketika musibah datang, ndak pernah ke salat awak yang lebih khusyuk daripada ketika itu. Awak ndak pernah tahajud, tapi ketika Allah uji sesuatu, ada misalnya sederhana sih ya Pak ya, waktu ambo kuliah misalnya, ketika datang waktu ujian, Bu, datang waktu ujian itu nak tanggung lengkap salat sunat itu, Bu. Kawan-kawan bagai ketika hendak datang ujian sekolah misalnya, Bu, semangat tuh, semangat baraja, semangat lo untuk berdoa, tahajud waktu tuh, supaya dapat nilai yang sempurna. Bekolah lewat ujian tuh Pak, leka bertahan jo tahajud tuh le, leka bertahan jo doa yang khusyuk, salat yang khusyuk tuh le. Kan kebanyakan dari kita lupa kemudian. Begitu juga dengan awak misalnya Pak, ada kadang situasi-situasi yang Allah berikan kepada kita yang memberatkan hati kita, keluarga awak misalnya, anak awak atau awak sendiri pernah di posisi patah kaki atau balangga sekarat awak. Di situ tuh Pak yubana daki awak ke Allah tuh. Atau misalnya anak awak sakit kok, di rumah sakit dirawat, yubana sakit malam mungkin kalau sholat malam biasanya nak pernah, kini kok menangis-nangis awak ke Allah, ya Allah anak ambo sakit sehat dengan ya Allah, sembuhkan ia kembali seperti semula ya Allah. Itu adalah sifat manusia kata Allah. Yang kalau nyota dasa ibaratnya naik kapal kane ombak, di situ tuhlah baru berdoa kepada Allah, beribadah dengan Allah tuh seikhlas-ikhlasnya. Tapi Allah katakan, wa idza falamma najjahum ilal barri, dan manusia itu ketika Allah telah selamatkan ia sampai di daratan, orang yang naik kapal tadi Allah berikan perumpamaan, lah Allah selamatkan yo ndak jadinya kira mati gara-gara ombak tuh, ndak jadinya mati gara-gara badai tadi doh. Sampainya selamat ke pinggir daratan, apa yang mereka lakukan? Faminhum muqtasid. Mereka kembali dengan amalan yang biasa-biasa saja. Bahkan Al-Imam Mujahid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi dalam masing-masing kitab tafsir beliau, Imam Mujahid mengatakan, dan orang-orang tadi ketika Allah diselamatkan sampai ke daratan, yang mereka lakukan faminhum kafir. Kembali mereka kufur, kembali mereka lupa jo Allah, kembali bahkan nak beribadah ke Allah sama sekali dah. Itu sifat siapa? Sifat manusia secara umum Allah gambarkan. Maka untuk orang-orang seperti itu, balik ke apa yang sampaikan di awal tadi, Bu, wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak akan ada orang-orang yang jahid tadi ya Bu, orang-orang yang tidak tahu untung, tidak tahu terima kasih. Maka wa ma yajhadu bi ayatina, orang-orang yang senantiasa tidak tahu terima kasih, tidak tahu dengan untung tadi itu Bu, biasanya kata Allah Subhanahu wa taala adalah setiap mereka yang kullu khattarin, pengkhianat, kafur, dan orang-orang yang tidak bersyukur. Maka orang-orang yang waktunya sekarat, waktunya dapat musibah, semangatnya beribadah, yakinnya ada Allah, minta tolong ya mana ke Allah saja. Biasanya nak kenal ya Allah dah, kini kok ya mana lengkap salatnya. Selesai lah diselesaikan masalah tu dari Allah. Allah berikan dia kehidupan yang sempurna. Kalau ibarat orang naik kapal, pasnya terombang-ambing di lautan, lah Allah selamatkannya sampai ke daratan, lupanya ya Allah. Maka orang-orang yang lupa ya Allah, lupa ya terima kasih, itu Allah sebutkan dengan jahid, orang-orang yang tidak tahu terima kasih, dan orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu Allah katakan khattarin, pengkhianat, Pak. Ada orang kadang yang memang berdoa ketika dapat musibah itu tuh, ya Allah kalau misalnya sudah aku ambo disehatan ya Allah, ambo yo mana beribadah le, nak kamu karajuan dosa-dosa le do yang biasa ambo karajuan. Kiranya selesainya Allah sehatkan dari penyakit tadi,
terjadi Pak, Bu. Nyo karajuan saudara dosa-dosa dan beso nyo karajuan ya. Nyo tinggalkan ibadah-ibadah yang janjian ke Allah itu. Maka orang-orang seperti ini Allah katakan khattarin, pengkhianat, kafur dan kufur akan nikmat Allah ataupun bahkan kufur secara keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami dan kita semua. Ada 3 hal tadi Pak. Pertama tentang mengenai syukur. Biasuan awak menjadi orang-orang yang tidak sekedar orang beriman, akan tetapi menjadi orang beriman yang membiasakan sabar dan syukur. Karena kalau membiasakan sabar dan syukur tuh Pak, insya Allah tak buka mata Allah, mata awak dari Allah. Kalau awak biasanya memandang musibah itu tuh dengan pandangan sabar, awak menerima kebaikan itu dengan pandangan syukur, maka insya Allah untuk hal-hal lain, bisa jadi besok kok basuo jo samuik, bisa awak lihat di samuik itu tuh ada hikmah kebesaran Allah. Akhirnya awak akan menjadi orang yang sering memuji Allah. Biasakan sabar dan syukur agar nantinya kita bisa mendapatkan dan melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah bentangkan di alam semesta ini. Kemudian juga yang kami ingin sampaikan tadi, kalau awak menjadi hamba Allah tuh Pak, jadilah hamba Allah tuh salamu-lamunyo, jangan jadi hamba Allah ketika kita dapat musibah. Jangan jadi hamba Allah ketika awak dapat musibah. Bagaimana kekuatan ibadah kita ketika Allah uji kita? Kalau bisa, menitulah kualitas ibadah awak setelah awak lah berlalu ujian atau badai yang kita lalui tadi. Dan kalaupun tidak bisa secara maksimal model ketika awak sakit, misalnya seindahnya yang wajib-wajib jangan tinggal. Ada orang yang tidak pernah sholat, sakitnya, sholatnya, sunat-sunatnya lengkap loh. Kalau salah saya dari situ tuh minimal jangan sampai tidak sholat. Setidaknya kok sunnah tidak takajan kayaknya doh. Yang wajib-wajib jangan tinggal, jangan balik ke kekufuran mode dulu tidak sholat sama sekali. Itulah intinya, Bu. Nah, itu mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Banyak maaf, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.